Basuki Cahayapurnama. Bila engkau menjolimi saya, maka yang kau hadapi adalah Tuhan yang Maha Esa. Tunggu saja, satu persatu Anda akan dipermalukan. Tanpa disadari, satu persatu Allah telah melujutinya. 1000 kali engkau bertakbir, Allah tidak akan berpihak kepada Anda, tapi Allah akan berpihak kepada orang yang kau jolimin. Dan saya pun juga tidak mau menyebutkan pejabat si A, si B, si C, atau tokoh agama atau ulama siapapun. Ya, sekarang kita lihat Allah sedang menelanjangi mereka semua. Ada yang dipenjarakan, ada yang menghadapi hukumannya, ada yang menghadapi permasalahannya, ada yang menghadapi penyakitnya. Nauzubillah min dzalik. Saya sebagai umat muslim, ulama-ulama kami, sesepuh-sesepuh kami yang mungkin karena sifat kesombongannya, sifat keras kepalanya, saya hanya menyarankan segera meminta maaf dan bertobat. Sebelum lanjut videonya, jangan lupa like video ini dan subscribe channel ini, serta nyalakan lonceng notifikasinya untuk mendapatkan fakta harian terbaru dari kami selanjutnya. Terima kasih. Nama mantan Gubernur DKI Jakarta yang kini telah menjabat sebagai Komisaris Utama PT Pertamina, Basuki Cahayapurnama alias Ahok, dirinya kembali viral. Bukan karena gebrakan atau hal-hal yang menyangkut Pertamina ataupun rumah tangganya, tetapi ini terkait pernyataannya yang dulu ia pernah katakan saat terjerat kasus penodaan agama 2017 lalu. Seorang pemuka agama Islam yang enggan disebutkan namanya juga ikut mengomentari terkait viralnya video Ahok dan mengingatkannya kepada para musuh-musuh Ahok yang belum gugur untuk segera berbalik ke jalan yang benar dan berhenti menyerang Ahok. Pernyataan Ahok kala itu pernah menggegerkan satu Indonesia, bahkan kembali viral saat ini, meski sudah berjalan 3 tahun. Banyak warganet atau netizen yang menyoroti kembali pengakuan atau ucapan lama Ahok saat disidang kasus penodaan agama. Meski tidak disebutkan, tentu masyarakat tahu siapa saja yang sudah menjadi korban dari karma Ahok. Setingkat ulama, setingkat pejabat di pemerintahan, sampai juga kroco-kroco yang ikut demo 212, semua kena azab pedih karena Ahok. Ternyata ada azab yang nyata bagi seseorang yang suka mempermainkan dan menjual politik untuk kepentingan kelompok mereka, dan azabnya tidak tanggung-tanggung, langsung dicabut oleh Yang Maha Kuasa. Pengakuan seorang muslim ini dalam videonya menjelaskan bahwa Ahok dipenjara karena ada kepentingan politik. Jika memang seseorang diduga menista agama Islam, seharusnya dilakukan tabayun terlebih dahulu. Namun sayang, tabayun itu tidak berlaku untuk Ahok. Ahok langsung diminta untuk masuk penjara saja. Ahok yang dicap sebagai penista agama, sampai saat ini masih baik-baik saja tuh hidupnya. Malah dia diangkat menjadi komisaris utama. Kerjanya lebih enak, tanpa perlu pusing mikirin rakyat Jakarta lagi. Cuma perlu mikirin satu perusahaan saja. Bukunya juga laris manis, banyak dibeli warga Jakarta. Hartanya melimpah, bahkan lebih banyak dibanding saat dia memimpin Jakarta dahulu. Dan tidak ada hal-hal buruk lainnya yang menimpa Ahok hingga saat ini. Doa orang terzolimi memang manjur dan didengar Tuhan, bahkan dijaga oleh Tuhan. Orang muslim dalam video ini juga menyebutkan bahwa sebaiknya lawan-lawan politik yang pernah menzolimi Ahok segera bertobat dan meminta maaf kepada Tuhan sebelum terlambat dan menyusul kawan-kawannya yang sudah duluan dipanggil Tuhan. Tuhan tidak tidur, Tuhan tahu segalanya. Rencana-rencana jahat untuk menjatuhkan Ahok memang berhasil, dan Anies berhasil menjadi gubernur DKI dan bagi-bagi uang rakyat kepada para pendukungnya. Tetapi kenikmatan dunia hanya berakhir sekejap bagi mereka. Ahok keluar dari penjara, mereka masuk penjara. Ahok sehat, mereka sakit. Ahok diangkat, mereka diturunkan. Seperti kasus Haikal Hasan yang didepak dari 212. Anak-anak Haikal Hasan pengkhianat. Haikal Hasan pengkhianat, nggak ada urusan mana. Antum jangan sebut-sebut nama pengkhianat di depan anak. Haikal Hasan itu pengkhianat. Orang-orang yang khianat nggak ada tempat di hati mana.